Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Senang sekali Kampus News hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi penting yang aktual dan faktual di Kampus News. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melaporkan hasil pembelajaran kuliah pada pertemuan pertama Teknik Reportase dan Investigasi Berita, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 yang diampu oleh dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Reportase adalah teknik jurnalistik yang dilakukan wartawan secara langsung di lapangan. Reporter hadir di lokasi kejadian, menyaksikan, mencatat, serta mewawancarai narasumber agar berita yang disajikan benar-benar aktual dan faktual. Reportase menuntut kecepatan, ketepatan, dan keberanian. Sedangkan investigasi adalah teknik liputan yang lebih mendalam. Seorang jurnalis investigasi tidak hanya melaporkan apa yang terlihat, tetapi juga menggali fakta tersembunyi, menelusuri dokumen, mencari saksi tambahan, bahkan membongkar hal-hal yang berusaha ditutupi oleh pihak tertentu. Investigasi membutuhkan ketelitian, waktu, serta integritas moral yang kuat. Pak Adi juga menyampaikan kepada mahasiswa, agar tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi juga harus mencari informasi penting untuk diinvestigasi sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis secara sosial. Kemudian, Pak Adi juga menanyakan pendapat kepada mahasiswa mengenai aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Agustus kemarin di gedung DPR. Bangsa ini, Indonesia, kembali dikejutkan dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan menolak rancangan undang-undang yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi yang dimulai sejak 25 Agustus berlangsung di awal, namun memuncak pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan bentrokan di depan gedung DPR RI. Dipicu oleh kemarahan publik terhadap wacana tunjangan perumahan fantastis DPR sebesar sekitar 50 juta per bulan, nominal setara 10 kali lipat upah minimum regional DKI ditambah tunjangan makan, transportasi, dan gaji pokok lainnya. Di tengah situasi perekonomian yang menekan, kalangan rakyat menghadapi kenaikan biaya pangan dan pendidikan, PHK massal, serta kenaikan pajak properti karena pemangkasan dana daerah. Isu ini lalu memicu aksi lahirnya unjuk rasa sejenak 20 Agustus yang awalnya digelar oleh elemen buruh dan mahasiswa di Jakarta. Situasi semakin memanas ketika seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis BRIMOB saat kericuhan terjadi. Insiden tragis tersebut menyulut kembali kemarahan publik, sehingga unjuk rasa yang awalnya damai pun berkreasi menjadi kekerasan massal dengan aksi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, dan kerusuhan di berbagai kota. Dari hasil reportase langsung, terlihat suasana ricuh ketika sebagian massa melempar batu dan botol ke arah aparat. Situasi semakin kacau ketika gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan. Kepergian Afan menimbulkan gelombang duka, dan komunitas ojek online secara sentak ikut mengawal jalannya aksi berbagai bentuk solidaritas. Kehadiran mereka bukan hanya untuk menuntut keadilan bagi rekan seprofesi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa korban dalam demonstrasi tidak hanya mahasiswa, namun juga rakyat kecil yang sedang menyuarakan aspirasinya. Sayangnya di tengah aksi massa yang semestinya menyuarakan aspirasi, terjadi pula perusakan fasilitas umum, beberapa halte, pagar gedung, dan kendaraan rusak akibat kericuhan. Perusakan ini tentu merugikan masyarakat luas, sebab fasilitas umum seharusnya dijaga bersama. Dari sudut pandang jurnalistik investigatif, hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penyusup yang memang berniat memperkeruh keadaan. Memanfaatkan momentum aspirasi rakyat untuk kepentingan lain. Rekaman amatir warga memperlihatkan sekelompok orang berpakaian preman yang diduga sengaja memicu provokasi. Polisi menyatakan masih mendalami siapa aktor intelektual di balik kericuhan tersebut. Kemudian Pak Adi juga menyampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan semester ini, selalu ada kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa. Kontrak belajar ini berisi kesepakatan mengenai kehadiran, penugasan, ujian, dan etika akademik. Kontrak belajar melatih kita untuk disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai aturan. Dalam konteks demonstrasi, mahasiswa juga harus kritis. Salah satunya, tugas di setiap pertemuan harus membuat learning journal agar mahasiswa dapat bertanggung jawab dan mengasah kemampuan skillnya.
Dan Sobat KPI, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kampus News malam ini. Saya Muhammad Isol Fikri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.